Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan saya Desni Miati. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang potensi kemaritiman Indonesia bagian kedua, yakni potensi hutan mangrove di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai hutan mangrove dan potensinya di Indonesia. Menurut Kusmana tahun 2002, pengertian mangrove adalah suatu komunitas tumbuhan atau suatu jenis tumbuhan yang membentuk komunitas di daerah pasang surut air laut. Sedangkan ekosistem mangrove adalah suatu sistem yang terdiri atas lingkungan biotik dan abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu habitat mangrove. Di Indonesia, hutan mangrove terkadang disebut hutan bakau, walaupun bakau hanya salah satu jenis tumbuhan di hutan mangrove. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia memiliki salah satu jenis ekosistem mangrove terluas di dunia. Data tahun 2015 menunjukkan Indonesia mempunyai hutan mangrove sekitar 3,4 juta hektar. Dari luas mangrove tersebut sekitar 1,6 juta hektar dalam keadaan baik dan sisanya diduga dalam kondisi rusak. Tantangan utama hutan mangrove antara lain terjadinya perubahan iklim, alih fungsi lahan menjadi tambak, pemukiman, perkebunan, industri, dan infrastruktur pelabuhan, pencemaran limbah seperti limbah plastik, limbah rumah tangga dan tumpahan minyak, bencana alam, dan penebangan liar. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kerusakan mangrove antara lain rehabilitasi hutan dan lahan mangrove. Pada tahun 2010 sampai 2014, rehabilitasi hutan dan lahan mangrove telah terrealisasi 31,675 hektar. Pada tahun 2015 terrealisasi 430 hektar. Dan tahun 2016 terrealisasi 497 hektar. Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut. A. Fungsi fisik antara lain. 1. Menjaga garis pantai agar tetap stabil. 2. Melindungi pantai dan tebing sungai dari erosi atau abrasi, serta menahan atau menyerap tiupan angin kencang dari laut ke darat. 3. Menahan sedimen secara periodik sampai terbentuk lahan baru. 4. Sebagai kawasan penyangga proses intrusi atau rembesan air laut ke darat atau sebagai filter air asin menjadi tawar. B. Fungsi kimia antara lain. 1. Sebagai tempat terjadinya proses daur ulang yang menghasilkan oksigen. 2. Sebagai penyerap karbon dioksida. 3. Sebagai pengolah bahan-bahan limbah hasil pencemaran industri dan kapal-kapal di lautan. C. Fungsi biologi, antara lain. 1. Sebagai penghasil bahan sedimentasi yang merupakan sumber makanan penting bagi invertebrata kecil. 2. Sebagai kawasan pemijaan atau asuhan bagi udang, ikan, kepiting, kerang dan sebagainya. 3. Sebagai kawasan untuk berlindung, bersarang, air tak berkembang biak bagi burung dan satwa lain. 4. Sebagai sumber plasma nutfah dan sumber genetika. 5. Sebagai habitat alami bagi berbagai jenis biota darat dan laut. Berikut saya tampilkan tabel luas hutan di Indonesia menurut berbagai sumber.
materi tentang potensi kemaritiman Indonesia bagian kedua, yakni potensi hutan mangrove di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.